Teman-teman, kali ini kita akan mencoba mendesain sebuah flyer dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW ya. Kita buka CorelDRAW. Nah, pertama kita buat new dokumen atau dokumen baru. Pertama kita bisa menyeting ukuran dari lembar kerja kita ya. Kita gunakan satuan cm ya, atau kita bisa gunakan ukuran pixel. Untuk membuat sebuah flyer, kalau kita orientasikan untuk di share di media sosial, misalnya Instagram ya, jadi dimensinya kita bisa setting 1080, terus tingginya 1350 pixel ya. Seperti ini. Jadi dimensi seperti ini adalah ukuran untuk feednya Instagram ya. Pertama kita bisa double klik rectangle tool ini untuk batas area kerja kita. Jadi kotakan ini, adalah nanti akan menentukan dimensi atau ukuran file yang akan kita buat. Kita bisa kasih warna misalnya biru atau orange ya. Baik, misalnya kita mau membuat flyer seperti ini ya. Ini bisa saya copy sebagai sampel yang akan kita buat nanti. Kita paste di sini. Coba kita geser. Nah, kita akan bekerja di area kerja ini nanti. Teman-teman bisa memanfaatkan contoh-contoh desain ya, yang bisa kita akses di website penyedia desain grafis ya. Misalnya kita bisa mengunjungi Freepik ini ya. Ini banyak model-model desain vektor yang bisa kita unduh secara gratis ya. Kita cukup login dengan akun kita, atau kalau belum punya kita bisa sign up, mendaftar, atau bisa kunjungi free vektor ini ya. Kita tinggal memasukkan keywordnya. Kita bisa mencari jenis vektor apa yang kita inginkan, atau Pixabay juga ada, atau PNG3 yang memuat banyak file PNG atau juga file vektor yang ekstensinya bisa AI, Adobe Illustrator, atau PSD, Photoshop, atau CDR atau CorelDRAW. Atau bisa kita kunjungi Vecteezy, Vector Stock. Ini juga banyak file-file vektor yang bisa kita unduh secara gratis, atau all free download, atau Flaticon untuk mendapatkan ikon-ikon yang kita jadikan aset dalam sebuah desain. Free vektor juga bisa, atau ID Pinterest. Nah, ini beberapa situs ini bisa kita kunjungi untuk mendapatkan ide atau gagasan dari desain yang akan kita buat. Di sini ada beberapa contoh yang sudah saya download ya. Biasanya kalau kita download itu formatnya kalau tidak AI bisa IPS ya. AI ini Adobe Illustrator bisa kita operasikan di CorelDRAW juga. Kita cukup tarik ke dalam lembar kerja kita di CorelDRAW. Kalau kayak gini berarti ada font-font yang belum terinstall ya. Nggak masalah, kita klik OK. Nah, otomatis dia sudah ada sebuah template ya, yang bisa kita edit, kita modifikasi karena dia sifatnya vektor ya. Kalau kita ungroup, misalnya klik kanan ungroup ya, kita ungroup lagi, kita ungroup ulang lagi.
Nah, ini ada, kita ungroup lagi, misalnya di sini ada sebuah desain yang kita bisa modifikasi ya, bisa kita edit, bisa kita ganti teks maupun objek-objek yang ada di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita tidak perlu susah-susah membuat desain seperti ini, cukup kita manfaatkan template yang sudah ada. Di sini misalnya kita tinggal memasukkan sebuah foto ya, misalnya kita kemarin sudah mengedit fotonya narasumber ini ya, kita tinggal, meskipun ini filenya PSD, tapi kita bisa operasikan di CorelDRAW juga. Kita tinggal drag ini ya, yang kemarin sudah kita simulasikan, kita edit di Photoshop. Ketika kita tarik di CorelDRAW, dia akan sudah group, menyatu. Kita tinggal klik kanan ungroup all misalnya ya. Setelah di ungroup, kita bisa tarik setiap item yang ada di sini, yang lain misalnya nggak dibutuhkan kita buang. Kita cukup taruh atau replace atau tempatkan posisi foto ini ke dalam lembar kerja kita ya, seperti ini. Teks ini kita bisa ganti ya, webinar misalnya, ini ganti sesuai dengan judul apa webinarnya. Jadi ini plug and play, kita tinggal edit dan sesuaikan dengan data yang kita punya. Atau barangkali kita ingin mendesain dari awal, misalnya kalau kita ingin mendesain seperti ini, kita mulai dari atas ya. Untuk mendapatkan ornamen seperti ini, kita bisa misalnya membuat rectangle ini ya, dengan kotak ini rectangle, kita buat kotak. Oke, yang orange ini coba kita ganti warna grey ya. Ya, ini supaya jadi warna yang lain kita kasih warna biru. Nah, rectangle ini atau persegi panjang ini supaya kita bisa edit menjadi vektor, kita jadikan curve dulu. Kita klik kanan ya, kita convert to curve ya, atau control key ya. Nah, supaya kita bisa edit, kita pastikan double klik ya, atau kita klik satu kali terus kita pilih shape tool ya. Jangan lupa kemarin kita sudah mencoba mengedit poin-poin yang ada di rectangle ini. Kita klik ini convert to curve ya, sudah ya. Kita bisa lock, terus kita hilangkan ini misalnya dengan double klik, nah, sehingga dia hilang poinnya. Kita bisa edit, nah ini diedit kayak gini. Nah, kita sesuaikan supaya bentuknya lebih dinamis ya, si warna biru. Kalau ada outline-nya, kalau kita ingin hilangkan, kita klik kanan pada palette warna ini, di klik kanan. Nah, kalau ingin mengganti warna, kita klik kiri, kita tunjuk warna dulu baru klik kiri ya. Untuk memberikan efek warna tambahan, kita bisa copy ya, copy atau paste dan terus paste ya. Kita kasih warna yang berbeda, misalnya kita kecilkan atau kita turunkan seperti ini. Ini berarti ada dua vektor ya, vektor biru tua sama yang biru muda ini. Kalau kita ingin biru tua ini berada di bawah biru muda ya, kita bisa mainkan fungsi order ini ya. Kalau kita pilih to back of page, berarti biru ini ada di balik, berarti biru ini ada di paling bawah layer ya. Sehingga biru ini ada tapi berada di bawah layer yang paling belakang.
Kalau kita ingin depankan lagi, kita pastikan klik biru juga ini ya. Kita klik kanan, ordernya kita pilih to front of page, dia akan di depan. Tapi kalau kita bermaksud supaya biru ini berada di bawahnya biru muda ya, kita bisa klik biru yang tua ini, kita klik kanan, ordernya kita pilih behind. Behind apa? Kita tentukan, kita pilih behind objek yang warna biru muda ini. Nah, sehingga dia berada di bawahnya biru muda. Nah, kalau kita ingin samakan ini sudutnya, kita bisa klik ya nih nodenya ini ya. Jangan lupa kalau kita tarik biasa kayak gini, dia berpindahnya. Nah, kita ngepaskan sudutnya agak sulit, tapi kalau kita klik nodenya ini sehingga ada tanda plus, kita pasti bisa pas ini ya, sudut pojoknya ini. Nah, ini terus untuk membuat objek vektor seperti ini, kita bisa menggunakan rectangle tool misalnya ya. Rectangle tool kita buat seperti ini ya. Kalau kita gunakan shape tool ini, klik shape tool, kita bisa merubah sudutnya menjadi melengkung atau tirus ya, kayak gini. Nah, kasih warna apa, misalnya biru tua. Karena ini ada outline-nya, kita bisa hilangkan dengan klik objeknya, klik kanan pada color palette ini, no color yang paling atas, gambar silang ini. Nah, hilang. Nah, internasional webinar misalnya, nanti kita buat itu, kita taruh di sini dulu. Kita bisa buat kotak ini yang warna orange ini dengan cara yang sama, rectangle ya. Kita kasih seperti ini. Nah, warnanya supaya sama, kita kasih warna ini ya. Kalau ini klik kiri, kita berarti memberikan warna dalam ya, fill colornya. Tapi kalau kita bisa hilangkan warna dalamnya, warna fillnya, fill colornya dengan klik kiri ini, terus klik kanan pada warna oranye ini ya, sehingga dia akan warna outline-nya akan berubah. Adapun untuk pengaturan lebih lanjut, kita bisa lakukan di sini. Di sini ada tool outline ya. Kita bisa double klik ya. Colornya sudah orange, width-nya bisa kita buat lebih besar, misalnya 1,5 ya. Cornernya misalnya kita buat agak round ya, atau tirus ini. Terus behind object misalnya, oke. Nah, sehingga dia lebih tebal sedikit ya. Ini kita besarkan misalnya. Nah, kalau kita ingin ini ada di depannya, kita klik kanan ya. Kita ordernya to front of page saja sehingga dia di depan ya. Nah, posisi ini ya, kalau kita ingin center ya, kita bisa blok ya, atau kita klik objek ini, terus kita pencet shift di keyboard, kita klik rectangle yang satunya ya, kita bisa
tekan tombol C ya di keyboard supaya dia center ya, tengah kayak gini ya. Kalau kita seleksi misalnya, kita pencet R berarti dia akan mepet sebelah kanan ya. Kalau kita pencet L berarti dia akan rata sebelah kiri. Kalau kita pencet B bottom berarti dia akan rata sebelah bawah. Kalau kita pencet T berarti rata bagian atas. Kalau kita pencet E dia akan di tengah-tengah ya. Jadi kita pencet C lagi, center dia tengah-tengah. Syaratnya apa? Harus di blok atau diseleksi objek mana dan objek satunya lagi, atau lebih dari itu bisa. Misal ini gini, posisinya seperti ini, dia ada di sebelah kanan atau kiri nih, sebelah kanan saya ya. Kita ingin ini center dengan lembar kerja kita. Jadi kita klik satu, pencet shift ya di keyboard, shift, pencet lagi objek ini. Nah, kita ingin ratakan atau centerkan dengan lembar kerja kita ini ya. Kita klik shift lagi ya, kita pencet kotak atau rectangle yang besar ini, sehingga kalau kita tekan C dia akan lurus berada di tengah-tengah lembar kerja. Tapi kalau kita pencet T dia akan mepet semua dengan batas atas ini. Coba saya pencet T, nah dia akan mepet atas semua di sini. Saya unduh ya. Begitu pula saya pencet B ya, dia akan turun ke bawah ini, B ya. Kalau saya pencet E dia akan tengah-tengah. Kalau R dia ke kanan. Kalau saya pencet L left dia ke kiri ya. Sehingga saya ulang, saya pencet C saja, tapi saya naikkan ini, saya naikkan. Nah, terus tipsnya, kalau kita ingin merubah posisi ya, kita bisa klik objeknya, terus bisa kita pindah sesuai dengan posisi yang mau kita inginkan ya. Tetapi kalau kita ingin memindahkan sebuah objek dalam CorelDRAW ini supaya dia berada pada garis yang lurus, kita bisa tekan shift dulu ya. Tekan shift baru kita mengedrag atau memindahkan, atau kita pindahkan dengan menekan shift ya, supaya dia, misalnya kita tarik ke atas, dia lurus dengan posisi semula ya. Nah, posisi semula. Kalau dia pun kita geser ke kiri ya, kita drag, tapi setelah kita drag kita pencet shift, kita tekan shift, dia pasti lurus dengan posisi semula, tidak naik tidak turun, nggak bisa naik turun ya, jadi pasti lurus kayak gini. Nah, untuk kita naikkan, kita tarik ke atas, kita pencet shift ya. Nah, terus kalau kita ingin mengcopy misalnya ya, mengcopy suatu objek, misalnya kita ingin mengcopy biru ini ya, kita bisa teknik copy lalu paste. Nah, sehingga dia sebenarnya sudah ada dua ini, dua biru. Saya delete, saya hapuskan, delete. Kita juga bisa melakukan drag and klik kanan ya, kita drag ke bawah misalnya. Nah, kita lepas bareng dengan menekan di mouse klik kanan ya, sehingga dia kayak gini. Itu namanya copy ya. Nah, misal kita kecilkan sedikit, melepasnya pakai klik kanan, dia akan jadi copyan ya. Kita taruh sini, kita lepas pakai klik kanan. Nah, berarti dia mengcopy sebuah objek dengan cepat. Baik, nah ini kita kasih teks ya, internasional webinar misalnya, internasional webinar. Baik,
kita bisa kecilkan. Ini kita taruh di sini ya. Nah, supaya dia di tengah-tengah biru, kita klik teksnya ini, terus kita pencet shift, kita tekan lagi kotak warna biru, kita apa tadi, C di keyboard, tekan C sehingga dia adalah center ya. Terus kita klik. Nah, kalau kita ingin menuliskan teks di sini, kita bisa copy teks internasional ini, kita tarik ke bawah, kita lepas dengan dengan kontrol dengan klik kanan sehingga dia menjadi duplikasi ya. Kita kasih warna, misalnya fontnya kalau kita mau ganti boleh ya, kita ganti Montserrat misalnya. Nah, saya ulang lagi ya, ini diklik satu kali, drag ke sini, tapi lepasnya pakai klik kanan ya. Nah, kita besarkan, fontnya kita ganti, warna kita ganti, misalnya Rethinking Humanities and Social Science misalnya ini. Nah, rename, seperti ini. Nah, supaya teks ini kan panjang ya, kalau kita ingin menjadikan 2 baris, kita bisa, pertama kita bisa ini di enter ya, di enter, terus kita tengahkan posisinya di center, kita atur besar kecilnya di sini ya. Jangan lupa misalnya ini minggir, kita ingin di tengah-tengah ya, kita klik teksnya, kita pencet shift di keyboard dan kita klik rectangle yang warna orange ini, lalu kita tekan C di keyboard sehingga dia center ya, gitu ya. Logo ini bisa kita kasih logo yang sudah kita sediakan ya. Misalnya di sini ada logo Win yang vektor ya, karena dia vektor kita bisa copy ya, kita bisa copy karena dia vektor. Kita kalau klik kanan on crop all, dia kita bisa ganti warnanya. Warna ini hijaunya kurang tua, kita pilih warna yang agak tua ya gini, atau kalau ketuaan kita ganti yang lebih muda bisa ya. Warnanya ini kalau ingin putih kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita grup kembali, grup, klik kanan grup. Nah, Fakultas Humaniora, kita bisa, kalau logo kita bisa buatkan yang paten ya, saya kayak gini. Terus menambahkan foto ya, jadi menambahkan foto ini kemarin kan sudah kita edit ya di Photoshop ya. Kita bisa copy, kita bisa klik gambar pertama, pencet shift, gambar kedua kita tarik ke sini, terus kita lepas dengan klik kanan, berarti menduplikasi ya, menduplikasi. Nah, kalau kita ingin membuat frame, misalnya kita buat frame dengan ellipse ini ya, ini dengan ellipse tool kita membuat frame. Jangan lupa tekan kontrol ya, supaya bulatannya ini utuh ya. Kalau kita nggak tekan kontrol, kita buat bulatan ini bisa oval atau bisa gini, lonjong gini. Tapi kalau kita pencet kontrol, otomatis dia proporsional, dia membesarkan atau mengecilkannya proporsional, atau ukurannya akan sama. Baik ya, saya coba misalnya buat 2 frame ya. Frame pertama ini kasih warna biru misal, saya klik warnanya kayak gini,
saya tarik ke sini, lepas pakai klik kanan, dia akan menduplikasi. Nah, kita bisa menaruh ini di sini. Loh, kenapa? Karena frame, karena ini oval ini kan barusan kita buat, sehingga otomatis dia berada di depan layer yang lama ya. Kalau kita ingin gambar atau foto ini kita tidak ada di depan, kita order ya, to front of page, atau kita biasakan pakai di keyboard itu shift backup ya. Shift backup itu order berarti apa ya, to front of layer, ada di depan. Nah, ini juga sama, kita klik kanan, ordernya to front of layer atau shift back up, kebalikannya shift back down ya. Kalau forward one berarti naik satu layer, kalau back one atau control back down kita turun satu layer. Jadi kita bisa biasakan menggunakan di keyboard tombol shift plus back up untuk menaikkan objek di layar paling depan, atau to back off layer dengan shift back down, menaruh objek di layar paling bawah. Contohnya ini, kalau kita shift back up dia akan naik, tapi kalau shift back down dia akan turun, nggak kelihatan karena ini banyak layer. Coba kita shift back up ya teman-teman. Kalau kita mempunyai sebuah dokumen di satu layar kerja ini ya, atau worksheet ini ya, berarti kita mempunyai banyak objek yang ada di lembar kerja kita ini. Dan kita kalau ingin memberikan perintah terhadap setiap objek, pastikan kita melakukan seleksi dulu terhadap objek yang kita ingin kenakan perintah. Misalnya kita klik ini ellipse ini untuk memberikan warna, berarti kita harus seleksi dulu. Klik objek ini untuk memberikan warna. Oh, dia karena sebuah objek ya, bitmap, sehingga nggak bisa dikasih warna ya. Yang bisa dikasih warna adalah semua objek yang berbentuk curve atau vektor kayak gini ya. Gambar ini tidak bisa dikasih warna, sehingga kita harus melakukan seleksi terlebih dahulu. Nah, barangkali kita setelah melakukan perintah terhadap objek, misalnya ini kita taruh di bagian belakang, order order to back layer ya, atau kita shift back down ya, dia kan nggak kelihatan ya karena ada di belakang, sehingga untuk memunculkannya kembali kita harus seleksi dulu ini ya. Atau kalau kita kehilangan objek di mana ya lokasinya, kita bisa klik salah satu objek yang menutupinya, misalnya di rectangle ini kita taruh di belakang dulu, order di back of layer, nah, sehingga dia kelihatan kan muncul ini. Jadi kita seleksi dulu, kita geser atau gimana, terus kita shift back up supaya dia naik. Nah, terus dia supaya tidak terlalu lebar misalnya kayak gini ya, kita bisa melakukan kita pilih shape tool ini ya, shape tool. Nah, otomatis kita bisa diseleksi dulu ini, kita tarik supaya, jangan lupa pencet shift ya. Kalau nggak pencet shift kita bisa gini ya, nah bisa gini, diunduh, kita seleksi dulu, kita shift, tarik supaya agak mepet. Ini juga sama, di sudut-sudut ordinatnya ini, poinnya ini kita tarik supaya agak kecil ya, sehingga kalau kita seleksi dia tidak terlalu lebar. Terus misalnya untuk memunculkan objek apa saja yang ada di dalam lembar kerja kita bisa memilih menu Windows,
di Docker ini kita pilih objek ini ya, sudah tercentang, berarti ada di modul sebelah kanan ini ya. Ini ada properties, ada objek ya, sehingga objek kita ini berarti Dr. Faisal. Kalaupun misalnya kita taruh di layar paling bawah, nggak kelihatan ya, tapi kita bisa melihat di bawah ini. Nah, Dr. Faisal ada di bawah, sehingga kita menyeleksi objek yang ada di sini sama dengan menyeleksi objek yang ada dalam lembar kerja kita. Kita klik misalnya Dr. Faisal ini, terus kita shift back up, dia berarti akan naik ke layar paling depan ya. Begitu pula ini objek hijau ini berarti ellipse warna hijau, objek abu-abu ya. Kalau kita sulit menyeleksi objek abu-abu karena tertutupi oleh foto ini, kita bisa berpindah ke sini ellipse ya, ellipse yang abu-abu grey ini kita bisa pindah. Nah, seperti itu. Itu cara menyeleksi sebuah objek yang sudah terlanjur banyak mungkin ya dalam lembar kerja kita. Baik, kita tata ini ya di sini. Atau kalau kita ingin memasukkan objek ini ke dalam ellipse, kita bisa melakukan teknik power clips misalnya ya. Kita bisa klik objek atau gambar yang kita maksud, klik kanan, kita pilih power clip inside, terus kita masukkan di ellipse warna hijau ini ya. Nah, loh kenapa kok nggak ada ya? Kita bisa edit di sini ya. Setelah kita melakukan power clip, memasukkan objek ke dalam sebuah shape misalnya, ini ada keterangan seperti ini ya. Kalau kita klik fit content center, berarti dia akan mengah center ya. Kalau masih terlalu kebesaran ya, kita bisa edit saja di sini edit. Nah, berarti kita mengedit objek yang sudah masuk ke dalam shape yang kita maksud ya. Sedangkan yang lainnya, objek-objek lainnya dia akan tidak aktif ya. Kita bisa fokus ke sini misalnya, kita kecilkan seperti itu ya. Lah sudah pada posisi yang pas, baru kita klik finish ya, kita klik finish ya, sehingga dia sudah masuk ke dalam objek. Atau ini juga sama, kita klik kanan ya, kita power clip inside, kita taruh di sini ya, dia kelihatan sedikit ini, kita bisa edit ya, kita geser kayak gini misalnya. Nah, terus kita finish. Nah, ini terpotong karena apa? Yang kelihatan, yang nampak adalah objek yang dalam wilayah oval ini ya. Kalau kita ingin misalnya menonjolkan atau mengeluarkan salah satu sisi atas gambar ini, kita bisa misalnya klik objek ini, kita edit ya. Terus ini kita copy ya, kita copy. Terus kita finish ya, kita klik finish, terus kita paste, sehingga gambar ini bisa kelihatan utuh kembali. Terus kita bisa edit, kita klik di sini shape tool ya, shape tool berarti ordinate yang di bawah ini kita bisa tarik ke atas, ini bisa kita tarik ke sini ya, sehingga yang bagian bawah ini adalah masuk ke dalam oval, sedangkan yang bagian atas menonjol ya. Supaya ini tidak berubah, kita bisa blok semua, bisa seleksi, terus kita group. Di sini ada group ya, atau kita klik kanan group ya, supaya dia tidak terpisah ya kalau kita drag, kalau kita tarik. Power clip itu bisa juga kita pakai untuk memberikan efek transparan background ya. Contohnya kalau kita ingin misalnya memberikan background transparan ya di rectangle yang besar ini, kita bisa mengambil gambar dari dokumen kita,
ya, kita tarik, kita drag ke Corel. Nah ini kan besar ya, kita bisa kecilkan. Nah, supaya ini bisa masuk ke dalam rectangle besar ini ya, kita bisa klik kanan, power clip ya, kita masukkan saja di sini. Nah, sehingga otomatis ia akan mengisi ruang dalam rectangle ini. Untuk men-setting ulang, kita bisa menuju menu edit di sini ya. Kita klik dulu rectangle yang besar, kita ke edit. Nah, otomatis kita akan dibawa ke lokasi power clip ini ya. Kita bisa kecilkan ya. Atau kalau kita ingin besarkan ya nggak apa-apa, kita besarkan. Kita ambil atur posisi yang pas. Misalnya sudah selesai, kita klik finish ya. Kalau kita ingin ini transparan, kita ke edit ya, kita kembali ke edit, kita atur di transparansi tool ini, kita klik. Nah di sini kita bisa atur set transparansinya, kita buat misalnya 77 ya, terus kita finish. Nah maka dia akan ada apa, transparan backgroundnya seperti ini ya. Tuh. Untuk menghilangkannya kita bisa kembali ke sini ya, ke edit ya, terus kita klik ini, kita hapus saja, kita finish ya, sehingga di sini ada tanda silang ya. Setelah kita buang isi power clipnya, biasanya frame ini ada tanda silangnya. Frame silang ini kalau kita tidak menggunakannya untuk power clip ya, kita bisa hilangkan dengan klik kanan ya, kita ke frame type-nya, kita remove frame ya, di remove frame, sehingga dia akan menjadi rectangle biasa, bukan menjadi frame sebuah power clip atau sebuah teks ya. Baru bisa kita kasih nama ya, misalnya kita buat rectangle tool ya, rectangle tool, kasih warna hijau misalnya. Ini yang hitam kita hilangkan dengan klik kanan pada palette yang no color ini ya. Terus kita bisa kopikan ini, tarik ke sebelah kanan, terus lepas dengan klik kanan ya. Kita ganti warnanya, misalnya kayak gini. Baru kita kasih nama misalnya Dr. Azhar ya. Jangan lupa ini selalu klik pick tool ya untuk melakukan perintah ya, baik mengecilkan, mengganti warna atau lainnya. Kita bisa selalu menggunakan pick tool ini untuk memberikan perintah kerja. Kita kasih warna putih, ini teks ini, terus kita bisa tarik ke sebelah kanan, lepas dengan, jangan lupa pencet shift ya ketika memindah supaya dia lurus. Kita tarik sebelah sini, lepas dengan klik kanan ya, kita ganti, double klik, nama ini Faisal misalnya, dan seperti itu seterusnya. Adapun untuk cara yang sama bisa kita terapkan untuk memberikan, misalnya ada narasumber yang lain ya. Terus misalnya teman-teman ya ingin menambahkan sebuah klip-klip kecil ini ya, icon-icon kecil ini, kita bisa misalnya bisa membuat lah, kalau logo seperti ini kita bisa buat dengan membuat elips ya. Jangan lupa pencet Ctrl supaya bundernya, bulatnya ini bisa sama. Kita kasih warna putih misalnya, terus hitamnya kita hilangkan dengan klik kanan di palette no color ini ya. Nah ini segitiga bisa kita buat di sini menggunakan apa, poly ini namanya shape tool ya. Karena ini segi 5, kita bisa atur seginya ini. Kalau ini berarti segi 5 kayak gini. Kalau kita ingin segitiga, kita turunkan saja sisinya jadi 3 ya. Kita kasih warna yang lain misalnya biru ya. Kita hilangkan outline-nya, terus supaya dia berputar rotasi,
kita bisa atur di sini, misalnya kita kasih 90 derajat, 90 untuk kita enter lah, supaya dia berotasi 90 derajat. Adapun kalau hadapnya ini ingin ke kanan, kita tinggal melakukan mirror horizontally ini ya, kita klik sehingga dia sudah kanan ya. Nah, dia supaya ke tengah gimana kemarin? Kita klik objek merah ini, terus kita shift di keyboard, terus kita klik objek warna putih. Jangan lupa kita tekan E di keyboard ya untuk memberikan posisi di tengah, dan C untuk memberikan posisi di tengah center. Kalau kurang besar kita bisa ya, kayak ini. Atau kita bisa atur manual sesuai dengan ini. Kalau kita ingin apa di tengah-tengah, kita klik merah, shift, kita pencet warna putih, kita tekan E atau nah kayak gini ya. Kita juga bisa melakukan teknik misalnya ini, kita seleksi ini, kita klik, terus kita tekan shift dan kita klik warna putih ini. Kita bisa melakukan trim ini ya, supaya segitiga ini berlubang ya. Kita lakukan trim ya, sehingga kalau kita pindah, lah ini sudah bolong ya. Kalau kita ganti warna, dia ini sudah berlubang. Oke, kalau misalnya teman-teman tidak mau repot ya membuat klip-klip kayak gini, kita bisa menuju, misalnya kita kunjungi FreePik, misalnya FreePik ya. Kita ketikkan saja di sini sosial media icon misalnya. Nah, di sini banyak sekali sosial media, ikon-ikon sosial media yang bisa kita download misalnya ya. Kita bisa pilih salah satu ini, misalnya kita buka, terus kita download ini. Kita download ya. Kita pilih yang free download saja. Oke. Terus kita taruh di sini misalnya di E. Kita save. Nah, dia akan terdownload ya. Nah, kita buka dengan ekstrak file ini ya. Oke. Nah, social media log ini kita buka ya. Dia ada, kalau kita view, dia ada format JPEG-nya dan juga format EPS-nya ya. Yang kita tarik di Corel yang format EPS ini, kita tarik ke dalam lembar kerja Corel, terus kita oke ya. Nah, kita sudah banyak mempunyai aset-aset vektor yang siap kita pakai ya kan. Nah, ini masih tergroup biasanya ya, supaya kita bisa seleksi bagian-bagian tertentu, kita harus lepaskan di ungroup misalnya. Nah, sehingga kita butuh apa? Facebook atau Instagram atau apa yang lain, misalnya kita pakai ini ya, Facebook, Instagram ini ya. Kita seleksi, kita blok, terus kita pencet shift, mana yang mau diseleksi, ini juga Instagram, terus Facebook misalnya, sama email ya. Kita bisa tarik ke atas, taruh di sini. Nah, ya kan, sudah punya aset-aset yang tidak perlu kita membuatnya sendiri ya. Sehingga kita di bawah sini bisa kita buat footer ya, misalnya ya. Kita footernya kita kasih warna biru misalnya. Jangan lupa kita klik kanan curve, terus di double klik. Ini kita buat yang melengkung saja ya, supaya bisa kita atur misalnya kayak gini. Naikkan dikit. Nah, kita bisa buat kombinasi, dinaikkan, terlepas dengan klik kanan, kasih warna
biru muda misalnya ya. Terus kita hilangkan outline-nya. Lah kita coba orderkan dengan big one. Nah, turun satu level. Nah, kayak gini. Lah ini coba kita naikkan, kita klik kanan, maaf, kita klik kanan, kita ordernya kita front of layer ya. Kita bisa besarkan, kita taruh aja di sini icon-icon ini. Oh maaf, ini masih berdiri sendiri ya, kita perlu grup mungkin ya. Kita seleksi ya, kita seleksinya jangan dari sini. Kalau dari sini dia akan berpindah. Jadi nyeleksi kita dari tempat yang kosong di sini ya, tempat yang kosong. Nah, sehingga nggak akan mempengaruhi posisi objek-objek yang ada dalam lembar kerja kita. Terus kita grup, nah, kayak gini, supaya dia tidak terpisah-pisah ya. Kecuali kalau objeknya cuma satu kayak gini, dia nggak, kita tarik saja langsung bisa. Baik. Kalau ingin warnanya putih ya kita ganti, kita seleksi semua. Ingat nyeleksinya dari tempat yang luar yang tidak ada objeknya. Karena kalau kita tarik dari sini misalnya, oh dia yang berpindah adalah objeknya ini. Dari luar kita kasih warna putih kayak gini. Nah, kita atur. Dan kita kasih tag misalnya Instagramnya apa? Humaniora misalnya. Kita kecilkan, kita atur. Nah, seperti ini. Baru masalah kayak gini juga bisa ya, tanggal dan jam ini. Kalau kita ke FreePic misalnya, kita bisa ketikkan date icon ya. Nah, ini ikon-ikon tanggal, kalender banyak bisa kita download ya. Atau bahkan kalau kita misalnya ingin mencari sebuah inspirasi desain ya, kita misalnya ketik flyer. Loh, banyak sekali desain-desain flyer yang bisa kita download ini ya. Kita jadikan inspirasi untuk mendesain sebuah flyer atau pamflet misalnya kayak gitu ya. Baik, tinggal kecuali Kang ada logonya ini premium, ini harus berbayar ini ya. Ya kalau yang free kayak gini kita tidak perlu membayar dan bisa melakukan download secara gratis. Nah, kalau sudah selesai teman-teman, misalnya ini dianggap selesai ya, kita bisa seleksi yang mau kita simpan. Tentu ini tidak semua akan kita simpan ya, harus satu-satu ya. Misalnya ini kita seleksi dulu flyer yang ini, terus kita bisa klik export di sini ya, atau Ctrl E ya. Kita tipnya kita pilih apakah PNG atau JPG ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita mau cetak ya, kita gunakan format JPG ya. Kita kasih nama webinar internasional, kita ekspor. Pastikan kalau mau cetak ya, ini color modenya CMYK kalau mau kita cetak atau kita printing ya. Terus resolusinya buat 300 ya. Tetapi kalau kita ingin di share di sosial media, kita bisa pakai jenis warna RGB ini ya. RGB saja. Oke. Terus kita kita lihat di dokumen ini ya. Ya, ini jadinya file JPEG sudah siap didistribusikan ke sosial media. Baik, selamat mencoba teman-teman.